Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali dalam kesempatan ini saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana para perempuan yang ingin merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus tidak dapat menemukan Tuhan Yesus di kuburnya karena Tuhan Yesus sendiri sudah bangkit. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Lukas pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria, ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa orang-orang yang pertama-tama tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus justru datang dari para rasul sendiri. Sekalipun Tuhan Yesus telah mengatakan kepada mereka berulang kali mengenai hal ini. Dan selanjutnya ayat 12 mengatakan, "Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa reaksi mental Petrus tidak secepat Yohanes. Yohanes mengatakan kepada kita dalam kitab Injilnya bahwa ketika ia pergi ke kubur dan memandang ke dalam, ia percaya. Yohanes langsung percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu saja berbeda dengan Simon Petrus, di mana ia harus memikirkannya terlebih dahulu untuk sementara waktu. Dan kini kita tiba pada jalan menuju Emmaus. Sebagaimana Lukas 24 ayat 13-16 mencatat demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku,
kita melihat di sini bahwa pada jalan menuju Emmaus, Tuhan Yesus bergabung dengan dua murid yang sedang membicarakan Dia. Mereka belum bisa melihat Tuhan dan tentu saja tanpa sepengetahuan mereka, Tuhan Yesus berjalan dengan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Mereka juga tidak percaya bahwa Dia yang telah bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lukas 24 ayat 17-18 mencatat demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudaraku, pertanyaan yang diajukan oleh Kleopas ini mengungkapkan suatu sudut pandang yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali Dr. Lukas. Penahanan, penyalipan, dan juga spekulasi tentang kebangkitan dari kematian telah menyebar ke seluruh kota Yerusalem. Dan kedua orang ini tidak percaya bahwa ada seseorang di daerah itu yang tidak mengetahui akan hal itu. Bagi mereka, tidaklah masuk akal bahwa seseorang belum mendengar tentang peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu. Dan tentu saja itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara rahasia. Itu sudah menjadi berita umum dan setiap orang di daerah itu membicarakannya. Sehingga mereka menjadi heran bagaimana mungkin Tuhan Yesus tidak mendengar akan berita itu. Ayat selanjutnya mencatat, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Saudara, perhatikan apa yang mereka katakan. Mereka berkata bahwa ia adalah seorang nabi. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah kembali dari kematian. Dan selanjutnya ayat 20 dan 21 Lukas 24 ini mencatat, "Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah melenyapkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Perhatikan di sini, mereka tidak memiliki banyak iman pada apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian Lukas 24 ayat 22 dan 23 mencatat, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini tidak mempercayai laporan para perempuan itu. Mereka tidak percaya bahwa kubur itu telah menjadi kosong. Anda dapat melihat betapa kuat rasa tidak percaya mereka pada kebangkitan pada masa itu. Akan tetapi, ada sedikit pengharapan dan ada seberkas cahaya di dalam pemikiran kedua orang ini. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Saudaraku,
Ini merupakan bagian yang sangat penting. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kebangkitannya, Dia tidak memperlihatkan kepada mereka bekas tusukan paku pada kedua tangannya untuk membuktikannya. Tetapi Tuhan Yesus justru mengarahkan mereka untuk kembali kepada kitab suci ketimbang kepada bekas tusukan paku yang ada di tangannya. Sehingga Ia berkata kepada mereka, "Kalian seharusnya mempercayai apa yang dikatakan oleh para nabi." Adalah baik untuk mencatat sikap Tuhan Yesus terhadap Alkitab. Hari di mana kita hidup saat ini adalah hari yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Ada orang-orang yang sebenarnya mengatakan bahwa Anda tidak dapat bersikap intelek dan juga sementara itu Anda percaya Alkitab. Banyak orang takut bahwa mereka tidak akan dianggap intelek ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka tidak datang dengan persiapan dan mengatakan apakah mereka percaya Alkitab atau tidak. Dan saya kira itu merupakan jebakan yang paling tidak kentara dan berasal dari si iblis pada masa sekarang untuk menyangkali ketidakbersalahan dan integritas firman Allah. Kristus berkata bahwa seorang manusia adalah seorang bodoh karena tidak mempercayainya. Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan agar kita benar-benar percaya dan menerima pernyataan-pernyataan Alkitab itu tanpa syarat dan tentu saja dengan sepenuh hati. Kita jangan menerima pernyataan-pernyataan Alkitab itu dengan ucapan seandainya dan ataupun dengan mengucapkan tetapi dan lain sebagainya. Kini perhatikan bahwa Tuhan memberikan penekanan pada firman Allah. Ayat 26 dan 27 mencatat, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku, Tuhan Yesus mulai dengan Musa dan para nabi. Musa dan para nabi telah berbicara tentang Dia. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menggenapi nubuat Musa dan juga para nabi. Kristus berkata bahwa ada dua hal yang penting untuk memahami firman Allah, dan keduanya sederhana namun penting. Yang pertama, sebagaimana ayat 25 menunjukkan, kita harus memiliki iman di dalam Alkitab. Kristus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Pascal berkata, pengetahuan manusia itu harus dipahami untuk dipercaya, namun pengetahuan ilahi harus dipercaya untuk dipahami. Dan saudara, menurut saya, Alkitab adalah sebuah kitab tertutup bagi kritikan dan orang bukan Kristen. Dengan kata lain, beberapa orang sederhana yang hatinya datang dengan iman sederhana kepada Allah akan diterangi oleh Roh Kudus yang berasal dari Allah. Orang-orang masa lalu membuka lembaran-lembaran kitab suci untuk mencari terang dan hidup di saat kegelapan atau pada masa krisis. Saudaraku, hal yang kedua adalah Tuhan Yesus berkata bahwa Alkitab hanya dapat dipahami secara ilahi. Intelek manusia secara sederhana itu tidaklah cukup untuk memahami kebenarannya. Kemudian ayat 45 mengatakan kepada kita, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kemudian dalam 1 Korintus 2 ayat 14, Paulus menyatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku, doa kita seharusnya ialah, bukalah mata saya ya Tuhan,
supaya saya dapat menyaksikan hal-hal ajaib dari firman-Mu. Kita harus datang dengan suatu sikap yang rendah hati terhadap firman Allah. Hanya karena Anda membaca Alkitab, itu tidaklah berarti bahwa Anda pasti akan sungguh-sungguh memahaminya. Allah Roh Kudus harus membuatnya menjadi nyata bagi Anda. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang sudah bangkit dan dimuliakan ingin bersekutu dengan mereka yang adalah miliknya. Ia hanya bersekutu dengan mereka yang percaya kepada Dia. Kedua murid ini ingin agar Tuhan Yesus tinggal bersama mereka dan Tuhan Yesus dikenali mereka pada saat Tuhan Yesus membelah-belah roti di atas meja. Makan mengitari sebuah meja itu merupakan suatu saat yang indah untuk saling berbagi rasa tentang hal-hal yang menjadi milik Kristus. Untuk memiliki persekutuan dan berkat yang benar, Tuhan Yesus itu harus berada di tengah-tengah kita. Kemudian saudaraku, Lukas 24 ayat 32-34 mencatat, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Simon Petrus secara pribadi karena ada sesuatu yang perlu diluruskan. Ingatlah bahwa Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus. Pemulihan kepada persekutuan itu bersifat pribadi dan merupakan suatu transaksi pribadi antara Petrus dengan Tuhannya. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 24 ayat 35-37, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, saya yakin bahwa reaksi kita akan sama seandainya pada saat itu kita berada di sana. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara, tubuh yang dimuliakan dari Tuhan Yesus terdiri dari daging dan tulang, dan bukan daging dan darah. Darahnya telah dicucurkan ketika dia berada di atas kayu salib. Dan kemudian Lukas 24 ayat 40-45 mencatat, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata para murid ini belum sepenuhnya mempercayai firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu juga berarti bahwa untuk memahami Alkitab, Anda dan saya harus memiliki Roh Allah yang dapat membuka hati dan pikiran kita. Hanya Roh Allah lah yang dapat membuat pemahaman Alkitab begitu nyata bagi Anda dan juga bagi saya. Kemudian saudaraku, Lukas 24 ayat 46-49, firman Tuhan mencatat demikian. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudaraku, ketika manusia bersaksi kepada dunia, itu adalah metode Tuhan Yesus. Pesannya ialah bahwa Yesus mati dan bangkit kembali dari kematian, dan itu berarti dengan mempercayai Yesus, orang berdosa dapat diselamatkan. Kuasa untuk memberikan kesaksian ini berasal dari Roh Kudus. Dan kemudian saudaraku, Lukas 24 ayat 50-51 mencatat, "Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga." Saudaraku, saat terakhir para murid melihat Tuhan Yesus berada dalam posisi sedang memberkati. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang pada kali berikutnya nanti, ia akan datang untuk menghakimi dunia. Ia tidak datang untuk menghakimi gereja, tetapi ia akan datang dengan memberikan berkat bagi gereja. Kita harus memandangnya dengan sukacita besar akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya ulangi saudaraku, saat terakhir para murid melihat Tuhan Yesus berada dalam posisi sedang memberkati. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang pada kali berikutnya nanti, ia akan datang untuk menghakimi dunia. Ia tidak datang untuk menghakimi gereja, tetapi ia akan datang dengan memberikan berkat bagi gereja. Kita harus memandangnya dengan sukacita besar akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kemudian saudaraku yang terakhir, Lukas 24 ayat 52-53 mencatat, "Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah." Saudaraku, ini adalah kesaksian yang diberikan oleh Injil Lukas. Saya percaya bahwa ini sudah menjadi berkat bagi Anda. Hati saya sendiri telah diberkati, pikiran saya diperkaya, dan kehendak saya ini diperkuat. Mengapa? Karena saya telah mempelajari sekali lagi Injil Lukas yang begitu luar biasa ini, dan saya ingin mengenal dia lebih baik lagi. Dan saya berharap
Anda pun juga demikian. Saudaraku, kita telah mengakhiri pembahasan kita dari kitab Injil Lukas ini. Dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan kembali ke Perjanjian Lama, yaitu dengan melihat kitab Bilangan. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat benar-benar memahami bagian firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.